dalilul fu'ad yadulur rijal ala aqli. Lisan itu merupakan dalilul fu'ad, ya, ciri daripada hati kita, ya, bahwa sesungguhnya yadulur rijal ala aqlihi, ya, gambaran lisan, ya, itu adalah gambaran akal seseorang. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui orang itu kedalaman akalnya, itu bisa dilihat dari omongannya. Kita bisa menilai orang itu cerdas atau tidak, ya, pintar atau tidak, dari omongan yang keluar dari mulut, mulutnya. Ya, biasanya orang yang cerdas, orang yang pintar, dia ngomongnya akan hati-hati. Ya, tapi biasanya orang yang sebaliknya, yang tidak cerdas, biasanya ngobrol orang itu, ya, enggak ada makna. Makanya dikatakan dalilul fu'ad, ya, itu pertanda dari apa? Pertanda dari fu'adnya, dari hatinya, dari kecerdasannya, pertanda juga dari akalnya. Ya, kalau ingin lihat orang itu cerdas atau tidak, lihat dari apa yang dia omongkan, ya, atau apa yang dia bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh FS3G yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, di antaranya guru kita bersama Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Abdul Roji. Mudah-mudahan beliau selalu dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Kiai Haji Sanin, sama beliau kita doain mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau, berkah umur beliau, seluruh keturunan beliau dijadikan keturunan anak cucu yang soleh dan solehah. Kemudian guru kita bersama, penceramah kita nanti yang akan menyampaikan mau'izatul hasanahnya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ismail, mudah-mudahan beliau juga selalu dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih waktu durasi 7 menit. Mudah-mudahan saya jamaah aja dah. Mudah-mudahan jamaah subuh gabungan FS3G Allah kasih berkah hidupnya. Amin. Yang lagi pada dagang biar lancar dagangannya. Yang usaha biar beres usahanya. Yang kerja biar pada berkah pekerjaannya. Yang bisnis belum jebol-jebol biar cepat jebol penuh berkah. Amin. Gimana, Pak? Nah, singkat padat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. Ada 3 doa seseorang
di mana tiga orang ini ketika dia bermunajat kepada Allah, ketika dia minta kepada Allah, ketika dia ngadu kepada Allah, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La syakka fihinna, bahkan tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika tiga doa orang ini mengangkat kedua tangan, ngadu sama Allah, bermunajat kepada Allah, maka doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Udah 7 menit belum, Bang? Baru menit ya. Siapa yang pertama? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa orang tua terhadap anak-anaknya. Itu orang tua kalau dia bermunajat minta kepada Allah, doain anak-anaknya, insya Allah doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kita sebagai anak kira-kira doain orang tua kita apa enggak? Doain apa enggak? Kalau orang tua udah dipastikan pasti doain anak-anaknya. Yang jadi pertanyaan, apakah anak-anaknya doain kedua orang tuanya? Kan begitu. Enggak, udah insya-Allahnya ngotot bener Bang. Tegas ya. Insya Allah mudah-mudahan turunan kita bisa doain kita semua. Kalau kita sebagai anak sering doain orang tua, sering peduli sama orang tua, sering sayang sama orang tua, perhatian sama orang tua, insya Allah Bang, anak-anak kita akan perhatian sama kita. Jangan arep anak kita perhatian sama kita kalau kita nggak peduli sama orang tua. Ya Allah, dalil jelas. Kiai Haji Ismail sering nyampein tuh, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan yang lain. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Sehebat apapun seorang anak di muka bumi ini, dia pergi haji bolak-balik, dia pergi umroh bolak-balik, dia sedekahnya triliunan, dia baik sama orang, tapi kalau durhaka sama kedua orang tuanya, jangankan surga, harumnya surga tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzu. Bahkan ada keterangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa seorang anak yang putus mendoakan kedua orang tuanya, maka rezekinya akan diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada keberkahan rezeki yang ia dapat. Nauzu. Kan hidup yang kita cari berkahnya Allah Bang, bener gak? Hidup yang kita cari berkahnya Allah. Punya rumah gede berkah, bini cakep berkah, enak gak? Rumah gede, halaman luas, lebar, dia punya akuarium bukan sentimeter lagi, apa 70 meter itu akuarium. Isinya bukan ikan, buaya udah di dalamnya. Tapi kalau bini ngelawan sama laki, kira-kira hidup begitu enak nggak berumah tangga? Nggak enak. Mendingan biasa-biasa aja Bang. Bini cakep, rumah gede, kontrakan banyak, terus solehah, jonjon apa nggak hidup? Wah ilah, jonjon banget kita. Udah 7 menit lagi. Nah, dikit lagi. Ngomong kan kalau diwaktuin tegere-gere aja Bang. Iya. Dah, mudah-mudahan seluruh keturunan kita dijadikan keturunan cucu yang soleh dan solehah. Yang kedua, kata baginda Rasul, doa yang tidak ditolak oleh Allah ketika 3 orang ini minta. Yang pertama, orang tua ketika doain anaknya. Yang kedua, yaitu seorang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Ya, seorang dalam perjalanan. Biasanya kalau engkong kita, babak kita, saudara kita pergi haji, pergi umroh, biasanya kan kita minta doain ya. Nah, orang yang dalam perjalanan jauh itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu, dengan catatan perjalanannya perjalanan baik. Kalau jalan buat ngerampok mah nggak dijawab.
perjalanan baik. Apalagi dia berangkat haji maupun umroh. Singkat, yang ketiga, doanya orang yang teraniaya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, doanya orang tua ketika doain anak. Yang kedua, doanya orang dalam perjalanan yang baik. Yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Baik-baik kita punya mulut, baik-baik kita punya tangan, baik-baik kita punya lisan, jangan ape nyakitin orang. Kalau pengen nyubit orang, cubit diri kita. Kalau diri kita cubit dewek sakit, kira-kira nyubit orang sakit apa enggak? Sakit. Ngatain orang, kita dikatain sakit. Kita ngatain orang sakit apa kagak? Sakit. Makanya kudu ngaji diri, artinya kudu ngukur diri. Kita jangan nyubit orang karena kita dicubit sakit. Jangan ngatain orang karena kita dikatain sakit. Pengen buka aib temen, lihat di diri kita, jangan-jangan aib kita lebih banyak. Bener? Ini kan indahnya penutup Allah. Indahnya penutup Allah yang nutupin aib kita, Bang. Andai kata aib kita dibuka oleh Allah, banyak nggak kira-kira? Banyak nggak aib kita? Banyak. Mungkin di antara kita ada yang tidur nonggeng bari ngiler. Kalau orang tahu apa kagak malu, Bang? Kan begitu ya? Itu perkara kecil, belum aib yang lain. Mudah-mudahan aib kita selalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama lisan kita. Lisan kita jaga, jangan ape nyakitin orang, jangan ape nyakitin tetangga, jangan ape nyakitin saudara. Kan apa? Bukan apa-apa kalau lisan udah masuk hati orang, lama baiknya. Bener? Kita tegores bambu, kita ambil antibiotik, kita tuangin sehari 2 hari bisa kering. Tapi kalau orang udah kena mulut kita, orang udah kena bacot kita, apa yang masuk ke dalam hatinya itu lama baiknya. Apalagi yang hatinya rada delit, ada. Rada delit bagaimana? Begini ngomongnya, jangankan lu hidupnya, sakitnya, jangankan lu hidupnya, matinya gue nggak tengok, saking sakit hatinya. Tapi nggak boleh begitu, nggak boleh marah ngelebihin dari 3 hari. Nggak boleh marah ngelebihin dari 3 hari. Jadi jangan ambek digedein. Jangan ambek digedein. Bagian kalau ada orang yang ngatain kita, yang penting kita jangan ngatain dia. Bagian kalau ada orang yang ngomongin kita, yang penting kita jangan ngomongin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.